Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan diagnosa medis pasien saya. Pasien saya terkena GTS ataupun carpal tunnel syndrome pada tanggal 30 Juli 2021. Kemudian untuk catatan klinisnya tidak ada. Kemudian untuk terapi umum ataupun general treatmentnya, pasien menggunakan Canterpen ataupun hot cream untuk meredakan kesemutan dan nyeri yang dirasakan. Untuk rujukan fisioterapi dari dokter tidak ada. Kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas. Kemampuan fungsional dasar, pasien sedikit mengalami keterbatasan dan kesulitan ketika melakukan menggenggam tangan dengan lama. Kemudian pasien juga dapat melakukan aktivitas dengan normal dan merasakan kesemutan apabila telah melakukan aktivitas berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk aktivitas fungsionalnya, ketika melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyetrika, menyapu, pasien terkadang mengalami nyeri kesemutan. Pasien tidak ada masalah ketika melakukan ADL di rumah seperti makan, minum, mandi. Kemudian pasien juga mengalami kesemutan bila mengendarai motor dengan lama, dengan jangka waktu yang lama. Lingkungan aktivitas pasien, lingkungan pasien itu mendukung pasien karena menyerahkan seperti pekerjaan menyetrika pakaian kepada laundry di dekat rumah pasien. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai clinical reasoning atau underlying process dari CTS itu sendiri atau carpal tunnel syndrome. Yang pertama, carpal tunnel syndrome ini sendiri dapat terjadi karena adanya overuse pada wrist dextra pasien, karena pasien mengalami kesemutan dan nyerinya itu di bagian wrist dextra. Nah, kemudian karena overuse ini sendiri, maka akan menyebabkan terjadinya penyempitan carpal tunnel di area wrist dextra pasien. Dengan adanya penyempitan carpal tunnel ini sendiri, dapat menyebabkan kompresi pada nervus medianus. Kemudian, karena adanya kompresi nervus medianus ini sendiri, dapat menyebabkan yang pertama gangguan sensorik, dan yang kedua itu juga mempengaruhi gangguan motoriknya. Untuk gangguan yang sensorik itu sendiri, seperti parestesia ataupun kesemutan dan rasa nyeri. Kemudian untuk gangguan motorik itu sendiri, pasien mengalami sedikit spasme otot pada otot-otot tenar. Untuk selanjutnya, untuk mengatasi parestesia dan juga nyeri ataupun gangguan sensorik ini, dapat diberikan beberapa intervensi seperti TENS, SWD, dan juga massage dengan teknik effleurage, friction, dan stretching. Untuk TENS sendiri, ini terjadi blokade nyeri ketika kita pasangkan TENS kepada pasien, dan setelah terjadi blokade nyeri sendiri, terjadilah aktivasi serabut syaraf, sehingga nyeri bisa berkurang dan juga kesemutan juga bisa berkurang. Untuk SWD, yang kedua adalah SWD, pengaruhnya adalah vasodilatasi. Dengan adanya vasodilatasi, maka aliran darah akan menjadi lebih lancar, membawa O2 dan juga nutrisi melewati daerah yang mengalami nyeri, sehingga terjadi peningkatan metabolisme dan nyeri parestesia juga berkurang. Kemudian, untuk massage ini sendiri, untuk nyeri dan parestesia, akan juga mengalami vasodilatasi jika diberi massage, sehingga meningkatkan metabolisme juga, sehingga nyeri dan parestesia berkurang. Yang kedua, pada spasme otot tenar, diberikan intervensi yaitu massage dengan teknik yang sama, effleurage, friction, dan stretching, dengan teknik myofascial release, sehingga meningkatkan elastisitas otot karena memecahkan konus-konus yang mengakibatkan spasme otot, sehingga spasme otot berkurang. Dan juga spasme otot juga diberikan SWD dengan efek yang sama yaitu vasodilatasi, terjadi peningkatan metabolisme karena sirkulasi darah membawa banyak oksigen dan juga nutrisi, sehingga dapat juga mengurangi spasme otot
Dan juga SWD ini juga bisa memecah tonus-tonus karena sirkulasi darah yang lancar. Nah, ketika nyeri dan parestesia berkurang serta spasme otot juga berkurang, maka akan terjadi peningkatan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, untuk pasien sendiri mengalami keterbatasan ketika membawa benda, mengendarai sesuatu, memindahkan benda, kemudian memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lainnya juga. Dan pasien juga mengalami keterbatasan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kemudian untuk impairment-nya, yaitu pasien mengalami parestesia dan nyeri serta spasme otot pada otot-otot tenar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.